Suatu hari, di sebuah desa, ada satu kampung kecil yang udah lama banget dikuasain sama gerombolan preman sadis. Mereka seenaknya ngambil apa yang mereka mau, mulai dari hasil panen, uang jatah mingguan, bahkan sampai tubuh anak gadis desa yang gak berdaya menjadi korban rudal paksa. Dipermainkan, bahkan ada yang sampai bunting. Semua orang di desa itu hidup dalam ketakutan. Seakan neraka udah pindah ke kampung mereka sendiri. Gak ada yang berani buka suara, apalagi melawan. Orang tua hanya bisa menunduk. Laki-laki dewasa lebih memilih diam, karena sadar melawan berarti mati sia-sia. Di tengah situasi yang mencekik itu, ada seorang remaja bernama Iwan. Dia bukan siapa-siapa, cuma anak yatim piatu yang sejak kecil hidup sebatang kara. Rumahnya kecil, peninggalan orang tuanya yang udah lama meninggal. Dari luar mungkin orang lihat hidup Iwan menyedihkan, tapi dia selalu punya cara buat kelihatan ceria. Iwan dikenal suka bercanda, kadang cengengesan sendiri sambil main layangan atau ngobrol sama anak-anak kecil. Kadang juga bikin orang desa ketawa dengan kelakuannya yang konyol. Walau begitu, di balik tawanya yang sering dia tunjukin, ada luka besar yang dia simpan sendiri. Dia pernah kehilangan orang tuanya karena ulah preman juga, dan dendam itu diam-diam tumbuh di dalam hatinya. Orang desa sering heran, kenapa Iwan bisa tetap ketawa, padahal nasibnya berat. Iwan selalu jawab dengan enteng. Katanya kalau hidup cuma diisi sedih, malah bikin badan makin lemah. Makanya dia lebih pilih bercanda. Walau dalam hati dia tahu betul gimana sakitnya tinggal di kampung yang penuh ketidakadilan. Dari situ orang-orang desa belajar satu hal kecil dari Iwan, bahwa di tengah penderitaan, kadang senyum bisa jadi pelindung terakhir biar nggak hancur sepenuhnya. Malam-malam Iwan sering duduk sendirian di depan rumahnya yang sepi. Dari kejauhan, dia bisa dengar suara preman mabuk, ketawa keras, atau teriakan perempuan yang dirudal paksa. Setiap kali itu terjadi, matanya berkaca-kaca, tapi dia cuma bisa menggenggam tanah dan berbisik dalam hati. Suatu saat dia harus bisa menghentikan semua ini. Dia masih remaja, dia nggak punya kekuatan, tapi dalam pikirannya selalu ada doa dan keyakinan kalau penderitaan itu nggak akan abadi. Cerita Iwan di desa itu bukan cuma kisah anak remaja biasa, tapi juga pelajaran buat siapa saja. Kadang dunia memang kejam, orang baik terpaksa diam, dan orang jahat seenaknya menguasai. Tapi dari Iwan, kita bisa lihat bahwa keteguhan hati, kesabaran, dan harapan bisa jadi awal dari perubahan besar. Meskipun datang dari seseorang yang kelihatannya nggak punya apa-apa. Suatu malam setelah hari-hari berat di desa itu, Iwan kembali mimpiin sosok neneknya. Mimpi itu terasa nyata banget, kayak bukan sekadar bunga tidur. Neneknya berdiri di halaman rumah dengan wajah tenang, gak ngomong sepatah kata pun, hanya menatap Iwan sambil nunjuk ke arah tanah kosong. Mimpi itu singkat, tapi membekas kuat di kepala Iwan. Pas bangun, dia masih kebayang-bayang tatapan neneknya yang seakan nyuruh dia buat ngelakuin sesuatu. Awalnya Iwan anggap itu halusinasi karena terlalu capek, tapi anehnya, mimpi yang sama muncul lagi malam berikutnya. Dan malam setelahnya, nenek itu selalu di posisi yang sama, di halaman rumah, menunjuk tanah dengan jari kurusnya. Iwan mulai mikir, kenapa mimpinya sama terus ya? Jangan-jangan ini ada maksud. Besok paginya, rasa penasarannya udah nggak bisa ditahan lagi. Iwan ambil cangkul tua peninggalan bapaknya, terus jalan ke titik yang ditunjuk nenek dalam mimpi. Tanah itu kelihatan biasa aja, nggak ada tanda apa-apa. Tapi Iwan tetap nekat gali. Sekali dua kali cangkul masuk ke tanah. Awalnya ringan aja, tapi makin lama, tanah makin keras. Kayak ada sesuatu yang nganjel di bawah sana. Peluh bercucuran. Tangannya mulai pegel. Tapi hatinya makin yakin, ada sesuatu tersembunyi. Tiba-tiba, cangkulnya nyangkut di benda keras. Bung! Bunyinya bikin jantung Iwan berdetak kencang. Dia jongkok, mulai ngeduk pakai tangan. Perlahan muncul sebuah kotak kayu tua, udah rapuh dimakan usia, warnanya kecoklatan, penuh tanah, dan kelihatan kayak udah terkubur puluhan tahun. Iwan sempat melongo, kaget sekaligus penasaran. Dengan hati-hati, dia angkat kotak itu ke atas. Kotaknya berat, tapi masih bisa ke bawah. Tangannya gemeter waktu dia buka kunci karatan yang masih nyangkut di bagian depan. Butuh tenaga ekstra,
Sampai akhirnya, krek, kotaknya kebuka dan di dalamnya ada sebuah kitab tebal, usang, bau apek kayak kertas tua yang lama disimpan. Iwan kaget setengah mati. Matanya melotot waktu baca halaman pertama. Tertulis jelas dengan aksara kuno yang masih bisa dia kenali. Aji Guntur Geni dan Aji Sapu Jagat. Dia mangap sambil ketawa kecil. Wah, ini apaan lagi? Jangan-jangan ini kitab sakti kayak di film-film. Tapi meski bercanda, hatinya bergetar hebat. Kitab itu kelihatan bukan sembarangan. Tulisan di dalamnya detil banget. Ada mantra, ada aturan. Bahkan syarat-syarat yang harus dijalanin buat bisa nguasain ajian itu. Iwan duduk terdiam lama. Dia sadar ini bukan kebetulan. Neneknya pasti punya maksud nunjukin tempat itu lewat mimpi. Di sisi lain, hatinya masih ragu. Apa benar dia harus belajar semua ini? Atau jangan-jangan ini malah bakal nyeret dia ke masalah lebih gede? Malam itu, Iwan simpan lagi kitab itu di kamarnya. Dia bolak-balik, gak bisa tidur. Terus mikir, di luar sana, suara preman mabuk masih kedengeran. Gadis-gadis masih ketakutan. Orang-orang tua masih tertekan. Dan di dalam hatinya, ada bisikan kecil. Mungkin ini jalan yang harus gue ambil buat ngubah nasib desa ini. Pelan-pelan, rasa takutnya berubah jadi tekad. Dan malam itu juga, Iwan janji dalam hati, dia bakal coba pelajarin isi kitab itu. Meskipun dia sendiri belum tahu apa yang akan terjadi nanti. Malam berikutnya, Iwan duduk di kamar dengan kitab tua di pangkuannya. Lampu minyak redup, suara jangkrik dari luar masuk lewat celah jendela kayu. Dia buka lembaran kitab itu pelan-pelan. Takut kertasnya sobek karena udah rapuh. Di halaman awal ada tulisan aneh, mantra dengan bahasa kuno, tapi masih bisa dibaca kalau diperhatiin. Semakin dia baca, semakin jelas kalau ini bukan buku biasa. Kitab itu berisi langkah-langkah latihan, mulai dari syarat puasa, cara mengatur napas, sampai aturan ketat yang harus dipatuhi. Ada peringatan juga, kalau orang yang main-main dengan ajian ini bisa gila, bahkan bisa mati muda. Iwan sempat ngakak kecil. Buset, serius amat? Kayak lagi daftar kontrak jadi Avenger aja. Tapi setelah baca ulang, dia sadar semua ini bukan main-main. Di halaman tentang Aji Guntur Geni, tertulis bahwa orang yang berhasil menguasainya bisa mengeluarkan panas dan api dari dalam tubuh. Sedangkan Aji Sapu Jagat memberi kekuatan untuk mengendalikan angin dan getaran bumi. Iwan langsung bengong, setengah percaya setengah enggak. Gila sih, kalau ini beneran, preman kampung bakal keteteran abis. Malam itu dia coba langkah awal, duduk bersila, tarik napas panjang, tahan, buang perlahan. Dilakuin berulang-ulang, kayak yang ditulis di kitab. Awalnya dia ngerasa biasa aja, cuma capek, tapi lama-lama tubuhnya terasa hangat. Bahkan tangannya mulai bergetar halus. Keringat dingin keluar, tapi dia tetap lanjut. Dalam hati dia berbisik, "Nek, kalau ini emang buat gua, tolong tuntun gue ya." Hari-hari berikutnya, Iwan mulai serius latihan. Siang dia tetap kelihatan seperti remaja biasa yang suka bercanda. Tapi malam, dia jadi orang yang berbeda. Duduk sendirian, merapal mantra berulang-ulang, mencoba menahan panas dalam tubuhnya. Kadang dia gagal, kadang malah pingsan karena kecapean. Pernah juga tangannya tiba-tiba panas banget, sampai bikin tikar gosong. Dia panik, tapi di sisi lain juga ketawa. Wah, gawat nih. Jangan-jangan gue beneran bisa jadi kompor hidup. Orang desa nggak ada yang tahu apa yang lagi Iwan jalanin. Mereka masih sibuk dengan ketakutan masing-masing. Sementara Iwan mulai ngerasain perubahan. Badannya lebih kuat, tidurnya lebih nyenyak, dan tiap kali dia bercermin, matanya kelihatan lebih tajam dari biasanya. Di balik semua itu, Iwan mulai sadar kalau latihan ini bukan cuma soal kekuatan. Kitab itu ngajarin tentang pengendalian diri, sabar, dan gak boleh sombong. Setiap kali dia baca ulang, selalu ada pesan moral yang nyelip. Iwan mulai paham, kalau ajian ini bukan sekadar buat pamer, tapi buat tujuan besar, buat melindungi yang lemah. Malam-malam panjang yang awalnya dia kira bakal membosankan, malah jadi perjalanan baru. Dia yang dulu cuma remaja suka bercanda, sekarang perlahan berubah jadi seseorang yang punya tanggung jawab.
Dan di dalam hatinya, tekadnya makin kuat. Kalau dia berhasil menguasai ajian ini, dia nggak bakal biarin lagi preman-preman itu seenaknya ngerusak desa. Hari-hari terus berjalan, Iwan makin tekun latihan. Malam-malam dia duduk sendiri di halaman rumah sambil merapal mantra. Tangan dan tubuhnya kadang bergetar, terkadang hangat, seperti ada api di dalam. Awalnya cuma panas kecil, tapi lama-lama mulai terasa lebih kuat. Bahkan, kadang tangannya bisa bikin tanah retak sedikit kalau ditekan keras. Iwan kaget, tapi juga seneng. Wah, beneran nih, Nek. Ini kayak yang dikit-dikit gue bisa mainin dunia. Bisiknya sambil ketawa kecil. Sementara itu, kehidupan desa tetap sama. Preman-premannya masih seenaknya. Mereka mabuk, teriak-teriak, dan masih bikin gadis-gadis ketakutan. Beberapa kali Iwan lihat mereka dari jauh, dan rasanya campur aduk. Marah, takut, tapi juga makin termotivasi. Dia sadar kalau kekuatan yang dia pelajari ini harus dipakai buat hal yang benar, buat melindungi orang yang lemah, bukan sekadar pamer. Suatu malam, Iwan coba latihan yang lebih berat. Kitab tua itu nunjukin langkah lanjutan untuk Aji Guntur Geni. Cara mengeluarkan panas dari dalam tubuh dan memusatkannya di telapak tangan. Dia duduk bersila, fokus, dan mulai merapal mantra perlahan. Napasnya panjang, tubuhnya mulai bergetar, dan pelan-pelan telapak tangannya mulai memerah. "Woi, panas banget!" Iwan teriak dalam hati sambil nyengir. Tangannya sampai berasap tipis. Tapi dia nggak nyerah. Dia belajar untuk ngendaliin panas itu, supaya nggak keluar sembarangan. Beberapa kali tangannya nyentuh batu, dan batu itu sampai retak kecil. Iwan menatap serius, sekaligus terkagum. Selain latihan fisik, Iwan juga mulai belajar tentang pengendalian pikiran. Kitab itu bilang, ajian gak bakal jalan kalau hati penuh amarah atau dendam. Iwan yang biasanya suka bercanda, mulai latihan sabar. Dia belajar mengatur emosi, tetap tenang walau dengar suara preman mabuk dari jauh, dan belajar fokus. Perubahan Iwan mulai kelihatan. Orang desa yang lihat dia di siang hari masih lihat remaja bercanda, tapi ada aura berbeda dari dirinya. Matanya lebih tajam, langkahnya lebih mantap, dan senyumnya nggak lagi sekadar lelucon. Dia mulai dihormati secara diam-diam, meski belum ada yang ngerti sepenuhnya. Di malam-malam panjang itu, Iwan mulai ngerasain ada energi dalam dirinya yang bisa dia arahkan. Dia bisa ngegerakin daun, bikin angin kecil berputar, bahkan bikin nyala lampu minyak bergetar. Dia sadar, ini baru awal. Kekuatan Guntur Geni dan sapu jagat itu lebih besar dari yang dia bayangin. Dan dia harus latihan lebih keras lagi kalau mau bener-bener bisa ngadepin preman-premannya. Iwan tersenyum sambil menatap langit malam. "Nek, sebentar lagi gue bakal bikin desa ini aman. Tapi gue janji, kekuatan ini bakal gue pakai buat yang bener, bukan buat serakah atau ngerusak." Malam itu, tekadnya makin kuat. Anak remaja yang dulu cuma suka bercanda, kini perlahan berubah jadi seseorang yang punya tujuan jelas, melindungi yang lemah, dan membalas ketidakadilan. Hari-hari latihan Iwan makin maju. Setelah berhasil menguasai sebagian Aji Guntur Geni, sekarang dia mulai fokus ke Aji Sapu Jagat. Kitab tua itu bilang, ajian ini bisa ngendaliin angin dan getaran bumi, tapi butuh konsentrasi tinggi dan kontrol penuh. Kalau salah, bukan cuma tubuhnya yang kesakitan, tapi bisa bikin lingkungan sekitar rusak. Malam itu, Iwan duduk di halaman rumah, angin malam berhembus pelan. Dia tarik napas panjang, fokus, dan mulai merapal mantra. Awalnya cuma gerakan tangan kecil, angin berputar di sekitar tubuhnya pelan. Tapi tiap napas dan mantra yang keluar, angin makin kencang, sampai daun-daun kecil di halaman berputar naik ke udara. Iwan terkejut tapi senyum tipis. Lumayan juga nih, kayak punya remote kontrol alam, bisiknya sambil ketawa pelan. Beberapa hari berikutnya, latihan makin berat. Iwan harus ngatur keseimbangan antara panas Guntur Geni dan angin sapu jagat. Tubuhnya kadang lemes, tangan bergetar hebat, dan sekali waktu dia nyaris pingsan karena energi yang keluar terlalu besar. Tapi tiap kali itu terjadi, Iwan belajar lebih sabar, lebih fokus, dan makin paham tentang kekuatan yang dia pegang. Di sisi lain, desa tetap kacau. Preman-premannya masih berkeliaran,
mabuk, teriak-teriak, bahkan ada yang mulai ngerasa kalau mereka mulai tak terkalahkan. Tapi Iwan diam-diam mulai mengamati mereka, ngeliat kebiasaan mereka, waktu mereka paling lemah, dan apa yang mereka takutkan. Semua itu bakal dia gunain nanti. Suatu malam, waktu angin berputar pelan di halaman, Iwan coba eksperimen kecil. Dia bikin angin mini berputar di sekitar batang pohon, sampai tanah di bawah pohon bergetar halus. Mata Iwan bersinar. Senyum tipis muncul di wajahnya. Mantap! Sebentar lagi kalian semua bakal kaget. Ucapnya pelan sambil menatap jauh ke arah desa. Selain latihan fisik, Iwan juga mulai belajar lebih dalam soal pengendalian hati. Kitab itu terus mengingatkan bahwa ajian bukan buat serakah, bukan buat main-main. Semua latihan itu harus diiringi niat tulus buat lindungi yang lemah. Iwan mulai meresapi pesan itu. Dia yang dulu cuma bercanda, sekarang sadar kalau kekuatan itu tanggung jawab besar. Dan kalau salah pakai, bisa jadi bencana. Malam-malam panjang dihabiskan dengan latihan, meditasi, dan membaca ulang kitab. Setiap kali berhasil, rasa puas muncul. Tapi dia nggak sombong. Iwan sadar, ini perjalanan panjang. Suatu saat nanti, dia bakal siap menghadapi preman-premannya, siap melindungi gadis-gadis desa, dan siap membalas ketidakadilan yang udah terjadi terlalu lama. Di akhir malam itu, Iwan menatap langit gelap. Angin malam menyapu wajahnya, seolah ikut membisikkan dukungan. Nek, sebentar lagi, anak cucumu bakal bikin perubahan di desa ini. Dan gue janji, semua ini bakal buat yang lemah aman. Bukan buat main-main. Tekadnya makin kuat. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, dia tidur dengan hati tenang, tapi penuh perhitungan. Malam itu, udara desa terasa lebih berat dari biasanya. Preman-premannya lagi nongkrong di balai desa. Mabuk, ketawa keras, dan sesekali teriak sembari merencanain buat ngerepotin anak gadis lagi. Dari kejauhan, Iwan duduk di balik semak. Matanya fokus banget ngeliatin mereka. Tubuhnya bergetar pelan. Tapi kali ini, bukan karena latihan ini, karena rasa siap yang udah lama dia tunggu. Dia tarik napas panjang, tangan merapat di dada, lalu mulai rapal mantra. Perlahan, telapak tangannya panas, api kecil muncul tanpa suara. Cuma terlihat dari cahaya merah tipis yang menyelimuti tangannya. Angin malam berputar pelan mengelilinginya. Daun-daun beterbangan. Preman-preman gak sadar, tapi udara di sekitar mereka mulai berubah. Satu preman badan gede, yang biasanya paling berani, melangkah ke arah Iwan sambil teriak, bocah, mau ngapain lu? Jangan sok berani deh." Tapi sebelum preman itu sempat nyentuh Iwan, telapak tangan Iwan mendadak mengeluarkan semburan panas. Cuma sekadar sapuan ke udara. Angin dan panas guntur geni berputar, bikin preman itu terjengkang ke belakang, terkejut dan ketakutan. Iwan tersenyum tipis sambil bisik, "Ini baru pemanasan." Beberapa preman lain mulai nyadar, tapi mereka bingung. Apa bocah itu cuma kebetulan bisa bikin panas dan angin? Mereka maju bertiga, siap nyerang. Iwan tetap tenang, fokus, dan mulai kombinasi aji guntur geni dengan sapu jagat. Angin kencang berputar di sekitar mereka, sambil panas guntur geni terasa di tangan Iwan, bikin tanah di bawah kaki preman-premannya retak halus. Ketakutan mulai muncul di mata mereka. Preman yang biasanya seenaknya itu mulai mundur, saling dorong satu sama lain. Iwan lihat kesempatan itu, fokus, dan sekali gerakan tangan, angin berputar lebih kencang, menyapu meja dan kursi. Beberapa preman sampai terjungkal. Sebagian panik sambil teriak minta ampun. Orang-orang desa yang sembunyi dari jauh gak percaya sama apa yang mereka lihat. Anak remaja yang dulu cuma suka bercanda, sekarang berdiri tegap, matanya tajam. Tangan berapi, angin berputar di sekelilingnya. Mereka yang dulu takut sekarang mulai berharap. Iwan berdiri di tengah malam, napas teratur, hati tenang. Dia sadar, ini baru permulaan. Preman-premannya masih banyak. Tapi sekarang mereka tahu, ada seseorang yang gak bisa dianggap remeh. Seorang remaja yang diam-diam latihan berbulan-bulan, yang sabar, dan punya tekad buat ngubah nasib desa. Malam itu juga, Iwan belajar satu hal penting. Kekuatan gak cuma soal fisik atau ilmu sakti, tapi soal keberanian, kesabaran,
dan niat tulus. Selama itu ada di hati, nggak ada yang bisa nahan dia. Dan preman-premannya baru mulai merasakan dampaknya. Malam itu, desa terasa tegang banget. Preman-preman yang biasanya seenaknya, sekarang mulai sadar kalau ada yang berbeda. Mereka berkumpul di balai desa, ngobrol sambil ketakutan, saling nunjuk satu sama lain, tapi nggak ada yang berani maju ke arah Iwan. Iwan duduk di halaman rumah, telapak tangan berapi merah tipis, angin berputar pelan di sekelilingnya. Dia tarik napas panjang, fokus, dan mulai gerakan seluruh tenaga yang dia pelajari berbulan-bulan. Aji Guntur Geni dan Aji Sapu Jagat berjalan bersamaan, panas dari telapak tangannya menyatu dengan angin berputar. Daun, debu, dan tanah ikut berputar, menciptakan pusaran energi kecil yang bikin langit malam kelihatan suram. Preman-preman mulai maju, mencoba nyerang rame-rame. Mereka teriak ketakutan sekaligus marah. Tapi setiap kali ada yang mendekat, Iwan sapu tangan atau gerakan kecil aja, angin dan panas langsung menghentikan langkah mereka. Beberapa preman terjungkal, ada yang sampai minta ampun, dan beberapa kabur ke arah hutan sambil teriak-teriak. Satu preman gede, yang selama ini paling sadis dan sering bikin gadis desa ketakutan, maju sambil membawa parang. "Gua bakal bunuh lu bocah!" teriaknya, suara parah dan marah. Iwan tersenyum tipis, tetap tenang dan rapal mantra pelan tapi pasti. Angin berputar kencang, panas dari telapak tangannya membesar. Tanah retak di bawah kaki preman itu. Dengan satu sapuan tangan, preman itu terhuyung ke belakang. Parang terlepas dari tangan dan dia tersungkur. Orang-orang desa yang ngumpet dari jauh terdiam, mata mereka membesar. Anak remaja yang dulu cuma bercanda, sekarang berdiri di tengah malam dengan aura berbeda. Dia bukan cuma melawan preman, tapi sekaligus nunjukin kalau ketekunan, kesabaran, dan niat tulus bisa bikin perubahan nyata. Setelah beberapa menit penuh ketegangan itu, desa perlahan mulai tenang. Preman-preman yang tersisa kabur atau terdiam ketakutan. Gak ada yang berani kembali ke balai desa. Gadis-gadis yang selama ini selalu ketakutan, sekarang bisa menatap sekeliling dengan lega. Iwan duduk di tanah, napasnya berat tapi tenang. Tangannya masih panas, angin di sekeliling mulai reda, tapi hatinya lega. Dia tersenyum tipis sambil membisikkan dalam hati, "Ini baru permulaan, tapi desa ini mulai aman. Semua ini karena sabar, latihan, dan niat buat lindungi yang lemah. Nek, gua gak akan sia-siain ini." Malam itu juga, orang-orang desa mulai sadar satu hal. Keberanian gak selalu soal yang paling besar atau paling kuat, tapi soal siapa yang punya tekad dan niat tulus. Dan Iwan baru aja nunjukin itu dengan cara yang paling dramatis. Pagi itu, desa terasa berbeda. Udara segar, tapi masih ada sisa ketegangan dari malam sebelumnya. Preman-preman yang selama ini bikin teror di desa, sebagian kabur, sebagian masih tersungkur di halaman balai desa, tak berdaya. Iwan berdiri di tengah halaman rumahnya, mata tajam, tapi wajahnya tetap tenang. Dia tarik napas panjang, meresapi suasana. Semua latihan, semua mimpi, semua doa yang dia lakukan berbulan-bulan, akhirnya mulai membuahkan hasil. Anak gadis yang sebelumnya selalu ketakutan, sekarang berani keluar rumah, tersenyum malu tapi lega. Orang-orang tua mulai berkumpul, saling bertukar pandang, masih tak percaya sama apa yang terjadi. Desa yang dulunya hidup di bawah bayang-bayang ketakutan, kini mulai merasakan keamanan yang udah lama hilang. Iwan duduk sebentar di tepi rumah, mengingat semua perjuangannya. Dari anak remaja yang suka bercanda, yang sering ditertawakan karena dianggap lemah, kini dia berdiri sebagai seseorang yang punya tanggung jawab besar. Kitab tua yang dia temukan, mimpi nenek yang selalu berulang, dan latihan kerasnya bukan cuma bikin dia kuat, tapi juga ngajarin dia sabar, fokus, dan punya niat tulus. Preman-preman yang tersisa sadar, mereka nggak bisa menganggap remeh lagi anak muda itu. Mereka pergi, meninggalkan desa untuk pertama kalinya tanpa bisa membalas. Desa pun mulai hidup normal. Orang-orang bisa bercocok tanam, anak gadis kembali beraktivitas tanpa rasa takut. Dan semua orang belajar satu pelajaran penting. Kekuatan itu penting, tapi niat dan keberanian untuk bertindak dengan benar lebih besar daripada kekuatan itu sendiri. Iwan berdiri di halaman,
menatap matahari pagi yang mulai muncul. Angin malam sebelumnya masih terasa samar di udara, seolah ikut memberinya hormat. Dia tersenyum tipis, menyadari bahwa perjuangannya belum selesai sepenuhnya. Kitab tua itu masih menyimpan banyak rahasia, dan masih banyak hal yang bisa dipelajari. Tapi hari itu, dia puas. Desa aman, orang-orang terselamatkan, dan dirinya mulai berubah. Dari remaja yang suka bercanda, menjadi pelindung desa. Dari anak yatim piatu yang sebatang kara, menjadi legenda kecil di kampungnya sendiri. Dan dalam hati, Iwan berbisik, "Nek, gue bakal terus belajar, terus jaga desa ini. Semua ini untuk mereka yang lemah, supaya nggak ada lagi yang menderita." Mata Iwan menatap jauh ke arah desa, ke rumah-rumah yang mulai beraktivitas kembali. Sambil tersenyum, anak remaja itu tahu, ini baru permulaan. Tapi hari itu, dia udah membuktikan satu hal. Keberanian dan niat tulus bisa mengubah nasib, bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun.